Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Bu Meta akan menjelaskan kembali tentang tema yang sempat Bu Meta sampaikan waktu MOS hari pertama kemarin. Tapi kali ini akan lebih detail. Nah, kalau kalian mendengarkan, di sini nanti akan ada banyak jawaban untuk membantu kalian mengerjakan kuisis. Makanya dengerin ya, disimak baik-baik. Tema kita apa yang kemarin Ibu bilang? Iya, betul. Eco farming atau pertanian organik. Apa itu eco farming? Apa saja yang termasuk dalam pertanian? Mengapa harus eco farming? Siapa, di mana, dan kapan eco farming mulai dipopulerkan? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Simak ya. Apa itu eco farming atau pertanian organik? Ya, eco farming atau pertanian organik adalah sistem pertanian yang bebas dari bahan-bahan kimia. Nah, kalau kalian ditanya tentang pertanian, biasanya apa yang tergambar di benak kalian? Kebanyakan pasti mikirinnya sawah, ya kan? Atau enggak padi. Tapi ternyata tidak hanya padi loh yang termasuk dalam pertanian. Lalu ada apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama, padi sudah pasti, dan palawija. Ada yang tahu apa itu palawija? Palawija itu artinya tanaman kedua setelah padi. Selain padi, biasanya di sawah itu ada juga yang ditanam di sekelilingnya, yaitu jagung, singkong, atau kacang. Bisa juga ubi, kayak gitu. Pernah nggak ngeliat? Kalau belum pernah, boleh kalian coba-coba cari tahu video-video tentang sawah atau kunjungi saja sawah langsung kalau ada yang di dekat rumah kalian. Tapi jangan lupa pakai masker dan jaga jarak, oke? Lalu yang kedua, ternyata perkebunan yang biasa kalian bilang itu, buah dan sayur termasuk ke dalam pertanian. Dan ada juga perikanan dan peternakan. Kok bisa ya, Bu? Perikanan dan peternakan masuk ke dalam pertanian? Iya, tapi perikanannya perikanan darat. Ah, perikanan darat? Emangnya ikan bisa di darat? Bukan gitu ya maksudnya. Tapi perikanan yang dibudidayakan di darat, bukan di laut. Jadi biasanya hasilnya adalah ikan jenis air tawar. Lalu peternakan? Ya, karena ini berkaitan dengan yang awalnya tadi. Kalau pertanian organik, pupuknya kira-kira pakai pupuk apa? Biasanya ada dua jenis, pupuk kompos berasal dari pembusukan tumbuhan atau pupuk kandang berasal dari kotoran ternak. Nah, makanya peternakan masuk ke dalam pertanian. Semua ini menjadi satu sistem. Nah, kalau kalian mau lihat, itu ada di salah satu daerah Bogor yang menjadi apa ya istilahnya pusat edukasinya. Namanya Desa Mulia Harja. Itu ada di dekat kawasan Janggelen. Ada yang suka berenang ke Janggelen? Coba sekali-kali mampir ya ke pertanian Mulia Harja. Dan itu sudah sering dirujuk menjadi apa ya kawasan pembelajaran gitu. Sampai ada mahasiswa Jepang yang datang ke sana. Kalian nggak usah ragu untuk belajar dari para petani sana. Kalau nggak pandemi, sebenarnya biasanya kalian akan dibawa ke sana untuk program Temu Jenius Lokal. Karena Desa Mulia Harja ini sudah terbukti sangat meningkat hasilnya setelah memakai sistem pertanian organik dibanding sistem pertanian konvensional. Kenapa ya bisa kayak gitu? Karena salah satunya nih ya, mereka itu pakai sistem predator alami untuk membasmi hama. Contohnya, hama tikus, predator alaminya burung hantu. Maka mereka pakainya burung hantu, bukannya pakai kayak apa alat-alat bahan-bahan kimia atau racun, bukan seperti itu. Dan juga mereka memakai sistem rotasi tanaman. Contohnya, misalnya satu tanah itu nggak terus-terusan ditanami tumbuhan yang sama, tapi diganti, digilir istilahnya. Biasanya diawali dengan menanam kacang-kacangan atau dari jenis legum. Kenapa? Itu untuk membantu tanah mendapatkan kembali unsur nitrogennya. Lalu setelah itu biasanya berlanjut ke tanaman buah sayuran. Lalu nanti baru tanaman yang lainnya.
Itu ada ilmunya. Ibu juga baru tahu pas ke sana. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari eco farming atau pertanian organik ini? Kemarin udah dijawab sih ya, tapi Ibu ulangi lagi. Kalau kalian perhatikan, sekarang ini banyak banget yang hasilnya serba instan ya, termasuk hasil bahan pangan kita. Ya kayak sayuran atau apa, itu sebenarnya sudah tidak bersih lagi, tapi sudah tercemar oleh bahan kimia. Dan bahkan itu sebenarnya berbahaya. Bayangkan, kalian makan sayur yang berdaun, tapi kalian lupa mencuci. Wah, itu bisa bahaya. Kenapa? Kalau yang konvensional biasanya mereka menyemprotnya dengan pestisida. Dan kalau pestisida tertelan oleh kalian, bisa keracunan kalian. Makanya lebih baik makannya yang organik. Tapi memang lebih mahal. Kenapa? Karena kesehatan itu mahal. Makanya hargai kesehatan kalian ya. Dan juga dengan pertanian organik bisa memulihkan kondisi tanah yang sudah terlanjur rusak akibat pemakaian pupuk atau pestisida buatan. Tapi syaratnya hanya satu. Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau ada yang tahu hebat. Syaratnya adalah bersabar. Ya, karena dengan sistem pertanian organik, kita sebenarnya seperti menghargai alam. Biarkan alam bekerja dengan caranya yang sudah ditentukan Allah, tanpa banyak intervensi dari kita dengan pupuk-pupuk atau bahan-bahan kimia yang mengganggu. Kayak gitu. Lalu siapa sih yang mempopulerkan pertanian organik ini? Yang Ibu temukan setelah googling-googling itu namanya adalah Sir Albert Howard. Dia dijuluki sebagai Bapak Pertanian Organik. Di mana? Dia menerapkannya di India, karena waktu itu dia kerjanya di India dan meneliti pertanian di India. Tapi dia sendiri adalah ahli botani asal Inggris. Ahli botani itu adalah ahli tumbuhan. Kapan? Mulai diteliti sejak 1930-an. Dan dibuat buku menjadi buku pertanian organik di tahun 1940. Nah, kita sudah belajar sedikit tentang tema eco farming atau pertanian organik. Itu baru ilmu dunia. Lalu jangan lupa kalau belajar sampai ke ilmu akhiratnya. Kita cari tahu kenapa sih orang Islam juga dianjurkan untuk bertanam? Ya, karena ternyata Rasul sendiri pernah bersabda, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Nah, kebayang gak sih kiamat itu kan berarti dunia sudah gonjang-ganjing ya? Bumi mau terbalik, tapi kita masih disuruh menanam. Berarti ada sesuatu yang besar di balik itu. Apa itu? Nah, salah satunya adalah pahala sedekah. Kok bisa, Bu? Apa hubungannya nanam sama sedekah? Nah, kalau kalian menanam, meskipun nanti gagal, kalian sebenarnya sudah bersedekah. Tahu nggak sedekah buat siapa? Buat mikroorganisme atau hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Atau juga buat tumbuhan. Kan kalau misalnya gagal pun, misalnya tidak berkembang, mereka akan membusuk dan menjadi pupuk. Makanya nggak usah ragu untuk bertanam. Kalau ada yang sudah suka atau hobi menanam, lanjutkan ya. Kalian itu penyelamat bumi. Keren loh. Dan kalau yang belum, yuk kita coba dengan proyek yang nanti akan Ibu buat. Proyek menanam si rahasia ya. Nanti Ibu share lagi ya. Sekarang cukupnya ini dulu. Selama 1 bulan ini kita buat kompos dengan memilah-milah sampah organik atau sampah yang bisa membusuk. Misalnya bekas makanan kalian yang tidak habis atau bekas limbah dapur ibu kalian. Biasanya kan suka tuh ya masak sayuran nggak habis semuanya, ada yang dibuang-buang. Nah, itu dikumpulin ya, lalu dikubur. Didiamkan saja selama 1 bulan ini. Nanti itu insya Allah akan jadi pupuk.
Atau kalaupun belum jadi kompos nggak apa-apa, tapi nanti tanahnya kita pakai untuk media tanam. Nah, sekarang sampai sini dulu ya. Ibu tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.